warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Safa Salsabila dari kelas 11 Farmasi B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas fintech yang telah saya buat, yaitu membuat desain apotek, menentukan jenisnya, serta membuat struktur organisasinya. Jadi silahkan menonton. Lanjut, kita mulai. Kita bahas dulu apotek. Apotek itu adalah tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Di sini saya membuat desain apotek. Desain apotek yang saya buat ini termasuk ke dalam jenis apotek profesi. Kenapa? Karena apotek yang saya buat ini pemiliknya adalah apoteker dan penanggung jawab apotek tersebut atau yang memegang apotek tersebut adalah apoteker itu sendiri. Dan sekarang kita bahas. Di sini nomor satu ini adalah ruang tunggu. Ruang tunggu ini fungsinya untuk menunggu pasien yang menunggu obat. Lalu yang nomor 2 ini adalah tempat penyerahan obat. Jadi obat yang telah jadi bakal diserahkan ke pasien di tempat nomor 2. Lalu yang nomor 3-nya itu adalah tempat penerimaan resep. Jadi pasien yang membawa resep dari dokter bisa menyerahkan resepnya tersebut ke sini untuk dibikinkan obat oleh apoteker. Lalu nomor 4. Yang nomor 4 ini adalah kasir. Kasir ini kalian tahu kan, buat tempat bayar uang setelah obatnya diberikan. Terus yang nomor 5, kita pindah ke sini. Nomor 5 ini adalah lemari display obat bebas dan obat bebas terbatas seperti Solida, Alkes, bedak dan minyak dan lain-lain sebagainya. Yang nomor 6 di sini ya kita. Nomor 6 ini adalah rak tempat bahan obat dan perlengkapan apotek. Jadi semua bahan obat dan perlengkapan apotek ini disimpannya di rak nomor 6. Lalu nomor 7. Nomor 7 ini ada meja tempat peracikan obat. Di sini untuk meracik obat yang diminta pasien akan diracik di meja nomor 7. Lalu nomor 8. Nomor 8 ini ya. Nomor 8 itu adalah wastafel atau tempat cucian. Jadi wastafel ini digunakan untuk mencuci alat kesehatan yang telah digunakan untuk meracik obat atau mencuci tangan untuk higienitas apoteker sebelum membuat obat tersebut. Lalu nomor 9. Nomor 9 di sini. Nomor 9 ini adalah lemari arsip resep lama. Jadi resep yang sudah tidak terpakai atau resep yang sudah lama itu akan disimpan di sini supaya tidak hilang dan tidak banyak orang yang salah menggunakannya. Lalu nomor 10. Nomor 10 ini adalah lemari narkotika. Kenapa di luar ditaruhnya? Karena lemari narkotika ini kan adalah obat kayak berbahaya. Jadi kita taruh di luar supaya pasien tidak salah menggunakan. Terus nomor 11. Nomor 11 ini adalah lemari sediaan Solida dan psikotropika. Kenapa tidak disatukan dengan bahan obat yang lain di nomor 6? Karena obat psikotropika ini merupakan obat keras. Jadi tidak boleh disatukan dengan bahan obat lainnya di nomor 6. Lalu nomor 12 ini adalah meja apoteker, meja untuk apoteker. Lalu nomor 13. Nomor 13 ini merupakan meja untuk apoteker atau untuk pegawai lainnya untuk makan siang atau duduk istirahat ada di sini. Lalu nomor 14 ini adalah lemari obat generik, obat drop, tetes mata, dan salep mata. Semuanya ada di sini. Nomor 15-nya itu adalah lemari sediaan sirup kering dan persediaan obat. Tahu kan sirup kering yang bentuknya bubuk di dalam botol yang nanti kalau mau minumnya tuh harus dikasih air terlebih dahulu, itu adalah sirup kering. Lalu nomor 16-nya ini ada multivitamin, produk sediaan semilosida dan antiseptik. Nomor 17-nya ada produk sediaan liquid. Nomor 17 di sini ada produk sediaan liquida. Nomor 18 ini tempat mengemas pulveres. Jadi obat atau pulveres atau serbuk yang telah diracik di meja nomor 7 akan dikemas di nomor 18 atau di meja tempat mengemas pulveres. Lalu nomor 9-nya di sini ada rak alat kesehatan. Jadi semua alat kesehatan yang ada di apotek ini disimpannya di rak kesehatan atau di nomor 19.
Dan nomor 20 ada rak display tambahan. Jadi tadi kan nomor 5-nya itu lemari display obat bebas dan obat bebas terbatas kayak Solida, Alkes, dan bedak dan minyak. Jadi kalau tidak cukup bisa ditaruh di sini di nomor 20. Nomor 21-nya ada di depan. Nomor 21 ini adalah etalase. Etalase ini untuk tempat menyimpan bahan obat generik atau obat yang bebas dijual kepada pasien. Lalu nomor 22-nya ada televisi. Jadi jika pasien bosan di ruang tunggu untuk menunggu obatnya, jadi bisa menonton televisi. Lalu nomor 23 ini ada papan nama. Papan nama apoteker dan atau struktur organisasi di sini. Jadi saya menurut 2 di depan 1 dan di belakang di sini 1. Jadi papan nama apoteker yang pemiliknya itu ditaruh di sini. Lalu nomor 24 di sini ada ruang konseling. Ruang konseling ini untuk pasien yang mau konsultasi. Misalkan pasien itu tidak tahu kayak dia ini harus minum obat apa sih. Jadi bisa konsultasi dulu di ruang konseling. Lalu nomor 25-nya ada meja informasi. Jadi di sini tuh kalau pasien misalkan nggak tahu tempat penyerahan obat di mana, tempat penerimaan resep di mana, jadi dia bisa nanya di meja informasi. Nanti ada pegawai yang bakal memberi informasinya. Lalu nomor 26 di sini ada rak penyimpanan resep. Jadi resep yang sudah diberikan oleh pasien di tempat penyerahan resep di nomor 2 akan langsung dimasukkan ke sini. Lalu nomor 27 di sini ada toilet. Jadi kalau apoteker kayak pengen ke toilet kan gampang gitu. Terus nomor 28 di sini ada lemari pendingin. Jadi untuk kayak menyimpan minuman atau obat-obat yang harus didinginkan seperti itu. Terus nomor 29 ini ada alat pemadam kebakaran. Jadi kan setiap ruangan itu harus ada alat pemadam kebakarannya. Terus nomor 30 ini ada aqua. Nomor 31-nya ada rak buku dan nota. Nomor 32-nya ini ada alat pemadam kebakaran lagi, ada 2. Terus nomor 33-nya tempat sampah di sini. Jadi pasien itu tidak boleh membuang sampahnya sembarangan ya, harus dimasukkan ke tempat sampah. 34 ini adalah tempat parkir dan di sini disatukan dengan taman. Jadi di sini taman dan di sini tentu ada tempat parkir. Lalu lanjut ya ini, jadi kan apotek yang saya buat atau desain apotek yang telah saya buat ini termasuknya ke dalam apotek profesi ya. Nih lihat. Karena apa? Karena pemilik apotek ini dan penanggung jawabnya ini kayak apoteker. Jadi pemiliknya adalah apoteker dan penanggung jawab apotek ini adalah apoteker. Beda ya sama apotek mandiri. Kalau apotek mandiri itu kayak kita pinjam nama apoteker buat di apotek kita. Terus ini ya, keterangannya tadi sudah dibahas, ada ini saja. Lalu kita ke struktur organisasi apotek. Nah, di sini struktur organisasi apotek yang pertama ada apoteker pengelola apotek. Jadi apoteker pengelola apotek dan di sini ada pemilik sarana apotek atau PSA. Di sini itu bersejajar atau berdampingan karena yang saya buat ini kan apotek profesi. Jadi apoteker yang mengelola apoteknya dan pemilik sarana apoteknya ini kayak dia apoteker itu sendiri. Jadi ini sejajar ya, karena saya membuat apotek profesi. Yang bawahnya ada apoteker pendamping. Yang di sini ke bawah lagi ada 4. Di sini tata usaha. Tata usaha itu adalah kayak karyawan pembantu di apotek, kayak ada karyawan yang tempatnya di penyerahan obat, di meja informasi, di ruang konseling. Jadi yang kedua ini ada asisten apoteker atau AA. Asisten apoteker ini untuk pelayanan dan peracikan obat. Jadi pelayanan dan yang meracik obat itu adalah asisten apoteker atau juru resep. Terus di sini ada petugas gudang. Petugas gudang itu kayak gimana ya, kayak yang menampung kayak obat-obatnya gitu. Terus di sini ada bendahara. Bendahara itu yang kayak di kasir ya, kayak tempat nota, kayak administrasi gitu. Nah, ini merupakan struktur organisasi apotek ya, yang apotek profesi yang saya buat tadi. Nah, jadi ini tugas yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.